Salam sejahtera, salam penuh sukacita, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan gereja GCC dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming adalah sebuah kebahagiaan bagi saya walaupun kita dipisahkan oleh jarak yang jauh. Hari ini saya akan melanjutkan sesi khotbah pada minggu yang lalu dengan judul Tuhan sengaja membiarkan masalah terjadi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu yang lalu kami sudah belajar sedikit bahwa kadang-kadang dalam hidup kami sebagai manusia, khususnya sebagai orang Kristen, kami juga tidak terluput dari berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, tapi kami percaya bahwa Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Melihat, dan Engkau omnipresent. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tahu. Tapi kadang-kadang Engkau sengaja membiarkan berbagai macam persoalan terjadi. Pasti Engkau punya rancangan, punya tujuan yang akan kami ketahui ketika waktunya sampai. Sehingga yang dikatakan Salomo di pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Semoga menjadi pegangan bagi kami. Hari ini kami akan kembali melanjutkan pembahasan kami. Kupasan mengapa Engkau membiarkan Lazarus sakit, bahkan setelah itu membiarkan Lazarus sampai mati? Kenapa Tuhan? Inilah jawabannya ingin kami tahu melalui sesi yang kedua khotbah hari ini. Buka hati dan pikiran kami agar kebenaran ini dapat disampaikan dengan baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup manusia di dunia itu sangat singkat, penuh masalah, berbagai macam persoalan dan kesulitan. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Musa ribuan tahun yang lampau. Dia melukiskan hidup manusia seperti ini. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan yang dikatakan oleh Nabi Musa. Itu mewakili semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan status sosial seseorang, tanpa membedakan usia, tanpa membedakan suku bangsa, dan tanpa membedakan agama. Apapun agamamu, siapapun Tuhan yang engkau sembah, tetap akan mengalami masalah dan kesulitan. Bahwa hidup manusia itu singkat, penuh penderitaan. Berlalunya buru-buru dan setelah itu melayang lenyap. Melayang lenyap berarti kita sudah masuk ke dalam kubur, sudah hilang, tinggal kenangan. Bapak Ibu yang saya kasih, berarti penderitaan dan kesukaran itu bukan hanya milik orang tertentu. Apakah engkau Kristen dan Kristen? Bukan berarti setelah engkau jadi Kristen, setelah engkau percaya Yesus, yang kita tahu Yesus sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat, bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, bisa memberkati orang, bisa menyelesaikan masalah, bisa membangkitkan orang mati. Bukan berarti kita akan luput dari berbagai masalah, kesulitan, dan penderitaan. Dengan kata lain, semua kesukaran dan penderitaan itu bisa menimpa siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin, status sosial, ras, agama, golongan. Oke, tidak bisa membedakan. Dengan kata lain, apapun agamamu, engkau tidak bisa lepas dari penderitaan. Karena itu nggak ada alasan bahwa setelah kita jadi Kristen, maka segala masalah sudah selesai. Pada khotbah yang lalu saya sudah katakan kadang-kadang pendeta bisa khotbah, bisa promosikan overdosis kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang utang jadi piutang, yang gagal berjodoh akan dapat jodoh yang cantik. Enggak begitu. Karena itu khotbah kita hari ini kita akan lihat lebih tajam.
Dengan jelas Alkitab mengungkapkan bahwa semua manusia tanpa kecuali apakah dia Kristen atau non-Kristen tetap bisa mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit, penyakit, dan kematian. Bisa semuanya alami. Namun masih banyak hamba Tuhan yang mempromosikan kasih dan kuasa Tuhan Yesus secara overdosis tanpa keseimbangan. Keseimbangan yang saya maksudkan di sini adalah satu sisi Anda boleh promosikan kuasa Tuhan, tapi sisi lain engkau juga harus jelaskan bahwa sebagai orang Kristen kita masih bisa mengalami penderitaan. Kita lihat ulang beberapa layar pada pelajaran yang lalu. Promosi overdosis dari hamba Tuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang mandul beranak, yang miskin menjadi kaya. Dengan kata lain, kesannya seakan-akan ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan ada masalah lagi karena Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota telah menanggung semua masalahmu. Engkau tidak akan mengalami masalah krisis keuangan lagi, tidak akan bangkrut, tidak akan dipecat karena Dia yang miskin membuat engkau jadi kaya raya, karena engkau anak raja segala raja harus menjadi orang yang kaya raya. Engkau tidak akan sakit lagi karena oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan tidak ada penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Masih untung. Tidak ada pendeta yang promosikan. Yang percaya Yesus tidak akan mati lagi. Karena Dia sudah mati untuk kita. Artinya orang Kristen akan panjang umur. Nggak akan mati-mati. Peti mayat tidak laku untuk orang Kristen. Karena kita nggak akan mati lagi. Nah, ini kan bahaya sekali. Karena itu promosi yang demikian terkesan betapa enaknya percaya Yesus. Engkau akan menjadi manusia superman dan superwoman. Karena promo yang overdosis. Jika percaya Yesus begitu enak, setiap masalah selesai, maka agama yang lain itu tidak akan laku. Semua agama, semua umat agama akan masuk ke agama Kristen. Karena mereka membutuhkan semua itu. Siapa yang tidak ingin percaya Yesus? Kalau seenak itu. Yang kaya, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang keluarga hancur dipulihkan. Semuanya bisa dinikmati. Siapa yang tidak mau mengharapkan itu? Ke semuanya, maka agama lain nggak akan laku. Karena itulah banyak pendeta yang telah meninakan bobokan jemaatnya lewat khotbah yang berapi-api, dibumbui dengan janji-janji berkat, dan ujung-ujungnya adalah pondasi iman, pondasi kebenaran bagi jemaat tidak dibangun dengan baik. Sehingga ketika datang badai, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan karena mereka anggap Yesus tidak bisa diandalkan karena mereka mengalami masalah itu. Kan salah bangun pondasi, hancur bangunan itu. Seorang pengkhotbah yang baik akan menyampaikan kasih dan kuasa Tuhan secara berimbang. Berimbang itu maksudnya pada satu sisi kita boleh mengungkapkan Tuhan bisa memberkati, menolong dan membantu menyelesaikan masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Itu satu sisi. Namun di sisi lain kita juga harus menyampaikan bahwa setelah menjadi Kristen kita tetap bisa menghadapi berbagai masalah, kesulitan, penderitaan dan sakit penyakit. Kita masih bisa alami semua itu. Bahkan dalam Alkitab ada kasus tertentu Tuhan sengaja biarkan terjadi. Apa saja yang Tuhan sengaja biarkan terjadi? Masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sengaja. Tuhan biarkan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan sengaja. Karena itu yang akan kita pelajari hari ini adalah Tuhan sengaja membiarkan Lazarus sakit sampai meninggal. Kenapa? Pasti Maria, Marta, kedua kakak adik dari Lazarus bertanya-tanya, kenapa Tuhan yang begitu dekat dengan keluarga saya membiarkan adik kami meninggal? Padahal kami sudah kirim pesan kepada Tuhan kami. Tuhan, Guru, yang engkau kasihi Lazarus sedang sakit. Dengan harapan setelah Tuhan terima berita itu, Tuhan Yesus datang ke rumah mereka,
lalu menyembuhkan Lazarus. Karena mereka tahu Yesus sanggup, Yesus bisa lakukan itu. Tapi Tuhan sengaja biarkan tidak mau datang sampai akhirnya Lazarus mati. Kisah tentang Lazarus sakit, meninggal dan dibangkitkan Tuhan Yesus adalah kisah nyata yang sangat fenomenal tercatat di Yohanes pasal yang ke-11. Walaupun kisah ini mendemonstrasikan kuasa Yesus yang sangat ajaib, namun ada satu ayat atau kalimat yang menimbulkan kesan kurang baik, kurang sedap, kurang elok tentang diri Yesus. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sudah tahu nih orang yang dikasih Yesus, Lazarus. Sakit dan sakit itu bukan sakit main-main loh. 2 hari kemudian istilah metong, mati. Berarti Yesus ini nggak benar dong. Kok dibiarkan sampai mati sih? Kok nggak kasihan sih? Bapak Ibu, kata sengaja. Dalam banyak hal kata ini memang terkesan negatif karena orang yang sengaja melakukan hal yang tidak menyenangkan itu akan dipandang sebagai orang jahat yang tidak memiliki perasaan empati dan lain sebagainya. Nah, pada minggu yang lalu saya sudah berikan sebuah ilustrasi si Acong. Ketika si Acong yang lagi sakit lalu minta pendeta datang ke rumahnya untuk doakan dia, pendeta nggak mau datang. Bagaimana reaksi si Acong? Dan sudah disampaikan, tetap nggak mau datang. Sampai akhirnya Acong almarhum. Anda tahu nggak bagaimana reaksi keluarganya? Pasti marah sama pendeta. Pasti kecewa sama pendeta. Sepercayalah, satu keluarga akan mundur dari gereja itu. Dianggap pendeta nggak benar. Pendeta yang tidak peduli, tidak punya kasih. Pendeta yang jahat. Akan disebarkan, itu pendeta terlalu jahat. Gua punya saudara sakit sampai mati, dia nggak mau datang. Padahal sudah kami minta berulang kali. Sama kasus seperti Lazarus ini. Yesus sudah tahu, tapi Yesus sengaja tidak mau datang. Tuhan Yesus mengasihi keluarga kecil Maria Marta bukan hanya sekedar perasaan dari ketiga orang ini, tapi memang Tuhan benar-benar mengasihi mereka. Nah, ini kita lihat Yohanes pada 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Pada berita itu Yesus sudah dengar. Dan saya yakin murid-murid juga sudah dengar. Karena Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, Lazarus sedang sakit. Tapi Yesus tidak datang. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Tentu ada konsekuensi yang sangat serius dari tindakan Yesus yang menunda kedatangannya ke rumah Maria dan Marta. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akhirnya final, Lazarus meninggal dunia. Lazarus meninggal dunia. Berkampungan banyak orang datang ke rumah Lazarus menghibur kakak adik Maria dan Marta itu. Menghibur. Dan saya yakin kakak adik ini kecewa sekali kepada Tuhan Yesus. Marah kepada Tuhan Yesus tapi tidak berdaya. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka setelah Lazarus mati dan dikuburkan, Marta berkata, Tuhan, seandainya engkau datang lebih awal, adikku tidak mati. Perkataannya sama juga diucapkan oleh Maria. Jadi kakak adik ini punya persepsi yang sama, kecewa sama Tuhan. Dia, Yesus, datang telat. Kenapa Tuhan tega membiarkan adik yang mereka kasih itu meninggal? Bahkan di ayat yang ke-15 lebih parah lagi. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang. Sudah mati baru datang. Coba, kalau sudah mati ngapain datang lagi? Saya yakin jika Maria dan Marta tidak bisa kendalikan emosinya. Tuhan, untuk apa lagi datang? Adikku sudah mati, nggak usah datang. Balik saja. Bapak Ibu yang saya kasih, nggak mudah memahami rencana Tuhan.
Selanjutnya kita akan dalami mengapa Tuhan Yesus sengaja, perhatikan kata sengaja, membiarkan Lazarus mati, Lazarus sakit sampai meninggal. Setelah saya selidiki, saya temukan 4 alasan kenapa Tuhan biarkan Lazarus sakit sampai meninggal. Alasan yang pertama, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Alasan yang kedua, pelajaran bagi kita bagaimana belajar percaya. Yang ketiga, supaya manusia tahu Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan yang keempat, bukti Yesus itu kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan pelajari 4 poin ini. Supaya kita bisa memahami keseluruhan. Supaya kita juga memahami kalau engkau menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, persoalan. Tuhan sengaja. Pasti Tuhan punya alasan untuk itu. Maka kita belajar. Saya temukan ada 4 alasan. Kita akan pelajari alasan yang pertama. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Alasan yang pertama. Adalah hal yang sangat wajar jika seorang yang telah melakukan sesuatu yang besar, membuat sebuah prestasi, suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan manusia umumnya, akhirnya orang itu dipuji dan diagung-agungkan. Wajar, sangat-sangat wajar. Itu sangat alami, sangat manusiawi, sangat-sangat layak mendapat pujian dan mengagungkan orang itu. Dan saya ingin Anda juga seringkali, wah itu mah orang hebat loh. Karena apa? Memang dia hebat. Adalah hal yang sangat wajar dan umum. Dan sudah selayaknya jika seorang bisa melakukan suatu prestasi. Apalagi prestasi yang dia lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Maka orang itu dipuji, orang itu dihargai, orang itu disanjung, dan lain sebagainya. Karena dengan kata lain, seseorang dihargai karena potensinya. Ya, dihargai karena potensi yang dimiliki. Itu sangat umum, sangat normal. Seorang dihargai karena potensi, saya ambil contoh. Seorang dokter. Seorang dokter dipuji karena kemampuannya mengobati pasien. Kan teknologi kedokteran terus berkembang. Jika ada seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu, penyakit langka, penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter lain, dokter itu pasti akan luar biasa. Kan begitu dong. Atau misalnya lah, dengan teknologi yang cukup berkembang, setiap orang yang kena jantung, lalu dokter suruh pasang ring. Nah, suatu hari ternyata ada dokter yang bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih, nggak usah pasang ring. Dan penyumbatan pembuluh darah bisa dilancarkan. Berarti kan dipuji, wih itu hebat dokternya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun seringkali memperkenalkan seorang dokter kepada rekan, kepada teman, kepada keluarga. Ketika kita tahu orang ini sakit. Itu dokter jantungnya hebat loh. Coba periksa ke sono. Itu obat. Itu dokter ginjalnya hebat. Coba konsultasi sama dokter ginjal. Kita promosikan. Kenapa? Potensi. Lalu seorang atlet. Saya banyak juga kenal dengan atlet. Dan saya ada satu teman atlet. Atlet triathlon. Namanya Ko Asun. Nah, saya hobi menyelam dan kebetulan dia juga hobi nyelam, jadi satu tim dengan saya. Dan dia jago kalau nyelam. Sehingga kita sering sebut sebagai manusia ikan. Bayangkan Bapak Ibu, dia bisa nyelam sampai 50 meter ke bawah tanpa tabung oksigen. Saya mentok-mentoknya 10-15 meter itu udah ngap-ngapan 50 meter. Kenapa saya bisa tahu? Karena suatu ketika kami pergi nyelam ke ujung kulon. Ke sebuah pulau namanya Panaitan. Nah, waktu naik perahu, tidak hati-hati saya punya snorkel jatuh. Waduh, gimana ini? Akhirnya saya hanya melihat turun sampai ke bawah. Udah selesai deh snorkeling saya jatuh. Dan saya nggak mungkin sanggup ambil. Karena 50 meter siapa yang sanggup mengambil. Dan nggak ada yang bawa tabung oksigen. Saya pikir, aduh. Habis deh 2-3 hari, kami rencana 2-3 hari ini saya hanya bisa di atas kapal melihat teman nyelam nggak bisa nyelam.
Tiba-tiba teman saya Jason terjun ke laut. Pelan-pelan dia nyelam. 50 meter dia ambil. Sejak saat itu saya kagum sama dia. Itu hebat. Karena seringkali kalau kami selam, saya nyelam bersama dengan dia. Saya 2 kali sampai 3 kali naik ke atas ganti nafas. Dia masih asik cari ikan di bawah. Nah itu karena manusia dihargai karena potensi. Lalu seorang petinju. Siapa yang tidak kenal dengan Chris John? Kalau yang hobi tinju di Indonesia ya, karena salah satu petinju yang cukup legendaris di Indonesia. Siapa yang tidak pernah kenal dengan nama Elias Pikal? Yang badannya kecil tapi jago. Atau kelas dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Evander Holyfield? Atau Mike Tyson? Ketika sebut nama Mike Tyson, yang bukan petinju saja tahu, oh itu orangnya, si leher beton. Orang dihargai prestasi. Atau seorang artis. Artis juga seringkali dipuji, dibayar mahal karena dia sanggup berakting dengan baik. Seorang aktor atau seorang aktris ketika main film. Mungkin Bapak Ibu banyak yang suka nonton film Korea kan, drama Korea. Anda tahu, itu bayarnya mahal sekali. Sekali syuting bisa miliaran rupiah mereka dibayar. Kenapa? Karena potensi kemampuan mereka berakting. Karena itu kita lihat tentang Yesus. Demikian pula melalui penyakit, kematian, dan kebangkitan yang dialami oleh Lazarus, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita lihat dulu kenapa Tuhan sengaja biarkan terjadi, karena di ayat 4 ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Okay? Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kan jelas. Berarti Tuhan sengaja membiarkan Lazarus mati sampai dikubur karena ingin agar nama Tuhan dipermuliakan. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang memberitakan Injil dan Tuhan ingin supaya peristiwa besar ini didengar oleh semua orang. Lalu orang mulai penasaran siapa Yesus itu ya. Lalu ingin datang mendengarkan pengajaran. Dan setelah mendengar akhirnya ikut percaya Yesus. Itu tujuan Yesus ke sana. Lazarus yang sudah dikubur 4 hari dibangkitkan. Adalah peristiwa yang sangat menggemparkan pada saat itu. Sangat menggemparkan. Melalui peristiwa itu nama dan kuasa Tuhan Yesus tersebar luas. Ayat 44. Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Biarkan ia pergi. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melayat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus. Berarti tujuan Yesus supaya Injil diberitakan tercapai melalui kematian dari Lazarus. Tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Menyelamatkan manusia dari dosa. Caranya adalah melalui pemberitaan Injil. Karena itu Injil dari istilah Eglion artinya kabar gembira. Kabar gembira bahwa ada cara untuk terlepas dari neraka dan ada cara yang ditawarkan Tuhan untuk bisa masuk ke sorga. Itu kabar gembiranya harus kita beritakan kepada semua orang. Karena belum semua orang mendengarkan kabar gembira itu. Nah, kabar gembira itu baru orang bisa tertarik, salah satunya menggunakan tanda heran dan mujizat, membuktikan orang ini dari Allah. Orang akan tertarik mendengarkan berita Injil jika disertai tanda heran mujizat. Sebagai pembuktian bahwa yang memberitakan Injil Tuhan dan yang diberitakan adalah firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan. Maka ketika Tuhan Yesus utus murid-muridnya, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan melakukan tanda heran dan mujizat.
Mereka akan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Bahkan mereka sekalipun minum racun maut tidak akan binasa. Dipagut ular tidak akan binasa. Karena Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Nah, setelah itu mujizat, karena ada mujizat, Injil itu mudah sekali masuk. Injil itu mudah diberitakan. Jadi Tuhan punya tujuan sengaja. Jadi ketika Tuhan sengaja itu, Tuhan pasti punya alasan. Karena itu, dari sini kita belajar satu hal. Jika engkau ingin memuliakan nama Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Walaupun memang harga itu mahal. Harga yang dibayar oleh Lazarus adalah dia sakit. Saya tidak tahu persis berapa lama Lazarus itu sakit. Apakah dia sakit langsung sakit berat? Kemungkinan tidak juga. Mungkin dia sudah lama sakit tapi nggak berani ceritakan kepada Tuhan. Oke. Nah, atau sakitnya nggak lama. Katakanlah kena mungkin serangan virus, karena virus kan cepat. Beda dengan sakit kanker. Nah, kalau kanker kan bisa bertahun-tahun. Ya. Intinya setelah sakit dia meninggal. Harga itu mahal. Bahkan setelah itu masuk dalam kubur, harga itu mahal. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu hari ini kalau engkau ingin memuliakan nama Tuhan, ada harga yang harus bayar. Banyak orang, saya yakin orang Kristen banyak yang ingin nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Tapi masalahnya adalah engkau siap bayar harga apa enggak. Kalau engkau tidak siap bayar harga, maka engkau tidak bisa memuliakan Tuhan. Ketika engkau mengalami sakit penyakit yang berat, bertahun-tahun, imanmu tetap terpelihara. Engkau tidak menyangkal Tuhan, nah nama Tuhan kan dipermuliakan. Saya beberapa kali menjenguk pengurus yang sakit di rumah sakit. Dia sakit parah. Tapi walaupun dia sakit parah, kadang-kadang dia masih pelan-pelan datangi tetangga atau ranjang sebelah, tanya gimana keadaannya, bahkan mendoakan orang. Ini kan luar biasa tuh. Engkau sedang sakit, tapi engkau masih doakan orang. Engkau tidak kecewa, engkau tidak marah. Lalu, usahamu hancur. Engkau tetap kuat. Ketika engkau ditipu orang, ya memang ya nggak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berani seperti Ayub, seluruh harta kekayaannya habis. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan nggak? Dipermuliakan, tapi ada harganya. Seluruh kekayaan dari Ayub itu habis. 10 anaknya mati. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Harga yang dibayar itu Ayub itu sangat mahal. Ketika engkau ditipu, dilukai, disakiti, namun engkau tidak berdendam. Ketika yang namanya jemaat, yang namanya jemaat, kadang-kadang kan bisa terjadi bisnis nih. Lalu engkau sudah tanam modal, bangkrut. Gimana tuh? Atau jemaat pinjam uang Anda. Sudah pinjam, dia usahanya hancur, usahanya bangkrut, dia tidak bisa kembalikan utang Anda. Hubungan Anda dengan jemaat itu gimana? Ujung-ujungnya ke pengadilan, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi kalau ini bukan dia sengaja membuat uangmu hilang ya, dia nggak nipu engkau. Cuman uang yang dia pinjam dari engkau untuk bisnis hancur karena situasi kondisi atau tata pengelolaan yang salah. Anda bisa hapus utang itu? Oh enggak apa-apa. Kalau kamu suatu hari sukses baru kembalikan, aku rela. Itu nama Tuhan dipermuliakan itu. Sehingga orang yang berutang kepada engkau itu, wah, ada Tuhan. Aku melihat Tuhan dalam diri orang itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Masalah apapun yang terjadi, engkau tetap kuat, imanmu tidak goyah, engkau tetap bertahan. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu, saya yakin di dalam hidup kita ingin memuliakan Tuhan. Tapi ingat, kemuliaan Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Tapi sayangnya banyak orang tidak berani membayar harga. Banyak orang berdoa, Tuhan, buatlah mujizat dalam hidupku Tuhan. Tapi dia takut menghadapi masalah. Engkau tidak akan merasakan melihat kuasa penyembuhan dari Tuhan kalau engkau tidak sakit dulu. Engkau tidak akan merasakan dan melihat bagaimana Tuhan pulihkan ekonomimu kalau engkau tidak bangkrut dulu. Engkau tidak akan bisa tahu bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan kalau keluargamu tidak hancur lebih dulu. Dan sehingga engkau dipulihkan.
Karena itu harga yang harus dibayar mahal. Saya banyak alami. Sakit sudah alami. Kehancuran ditipu orang pernah alami. Masalah keluarga hampir hancur pernah alami. Tapi harga yang harus dibayar mahal. Saya percaya. Melalui ini nama Tuhan dipermuliakan. Engkau tidak akan pernah melihat dan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan jika engkau tidak terlebih dahulu mengalami berbagai masalah, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit, penyakit. Karena Tuhan bekerja melalui semua yang kamu alami. Engkau tidak akan bisa menjadi terang dunia kalau engkau tidak masuk ke dalam kegelapan. Ketika engkau hanya ada di dalam terang, atau di siang hari engkau nyalakan pelita, nggak ada gunanya. Nggak kelihatan. Tapi kalau engkau ingin jadi terang dunia, masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terangmu akan berguna. Nah demikian pula, engkau mau memuliakan nama Tuhan, engkau harus alami dulu segala masalah kesulitan itu. Dan engkau bisa tetap bertahan, bahkan tetap memuliakan Tuhan di dalam setiap masalah kesulitanmu. Maka nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang engkau alami. Itu harga. Efesus 1:20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidupku, matiku ada di tangan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bayangkan. Dia hidup, dia mati, dia mengalami penderitaan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini luar biasa Paulus. Dia siap bayar harga. Kalau engkau mau tahu bagaimana harga yang dibayar oleh Paulus demi memuliakan nama Tuhan, engkau bisa baca 2 Korintus pasal yang ke-11. Dia lukiskan penderitaan-penderitaan, masalah, kesulitan yang bertumpuk-tumpuk yang dihadapinya. Semuanya demi memberitakan Injil, memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan sangat dimuliakan melalui kehidupan Paulus. Baik hidupnya maupun matinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan membiarkan Lazarus mati, sakit sampai mati? Agar kita bisa belajar untuk lebih percaya. Nah ini dia. Kita lihat dulu bagaimana yang namanya belajar percaya. Zaman sekarang banyak hal yang bersifat instan. Instan. Mie instan, makanan instan. Makanan instan, makanan itu kan ada yang instan. Buah-buahan juga ada yang instan. Hewan instan. Hewan instan itu artinya hewan itu dipaksa, misalnya normalnya seekor ayam 3 bulan baru bisa dipotong, tapi 1 bulan sudah bisa dipotong. Kenapa? Karena dikasih makanan lalu dikasih hormon-hormon sehingga pertumbuhannya cepat. Semua yang bersifat instan itu merusak tubuh. Khususnya yang namanya makanan instan seringkali disebut junk food. Sekali-kali boleh lah. Tapi kalau junk food tiap hari mati kita. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, macam-macam karena junk food. Ternyata yang bersifat instan juga menjalar ke sekolah teologi. Banyak STT yang menawarkan ijazah. Saya kuliah STT 3 kali. Pertama di STT Kanaan, 4 tahun. Yang kedua di STT Harvest Lipo Kalawaci, 4 tahun. Yang ketiga, saya kuliah di STT Satya Wacana Salatiga. Tapi saya ambilnya S2, jadi saya belum sampai S3. Karena itu, satu kali saya didatangi oleh seorang yang punya sekolah teologi. Pak Nathan, mau dapat gelar S3 enggak? Saya tanya, oh ya, kuliahnya berapa lama? Nggak usah kuliah. Loh, kok nggak bisa kuliah? Iya, tinggal Bapak bayar aja. Bapak paling 1-2 kali nongol di kampus, diambil foto bahwa Bapak pernah kuliah. Nah setelah itu nggak usah datang. Kemudian skripsi,
bagaimana dengan tesis dan sebagainya? Kalau skripsi, tesis, kalau S3, bukan. S3 itu istilahnya apa? Nah, jadi lupa karena belum S3 Bapak Ibu. Oke. Karena gelar doktor itu juga ada. Kalau S1 kan skripsi, S2 tesis, S3 apa? Saya lupa, lupa. Karena belum S3 Bapak Ibu. Nah, saya tanya gimana tuh? Oh, ada yang kerjakan, tenang saja. Lalu syaratnya apa? Ya, 35 juta. Dengan kata lain, saya nggak usah kuliah, paling hanya ambil fotonya, saya nggak usah belajar, nggak usah hanya bayar 35 juta, dapat gelar S3. Mohon maaf nih Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kalau ada yang beli gelar, mohon maaf. Karena bagi saya itu junk food, itu instan. Jangan sampai kita hamba Tuhan beli ijazah. Kalau mau dapat ijazah, ya kuliahlah. Kasihan mereka yang benar-benar kuliah. Saya habiskan waktu 12 tahun kuliah. Di STT Kanan 4 tahun. Di STT Harvest Lipo Karawaci 4 tahun. Kemudian di Satya Wacana 3 tahun. Setelah itu saya studi banding lagi ke Taiwan. Setahun lebih. Belasan tahun benar-benar duduk di bangku kuliah. Kasihan. Anda beli ijazah, bagaimana dengan sungguh-sungguh kuliah? Dengan dapat ijazah dan gelar, namun otaknya kosong. Tidak mengerti kebenaran Alkitab dan akhirnya terjadilah penyesatan. Saya kenal beberapa teman pelayanan saya. Nggak pernah kuliah. Tahu-tahu S1. Nggak lama kemudian S2 muncul. Tidak lama kemudian S3 muncul. Nggak pernah kuliah. Doktor X. Menyedihkan. Instan. Apapun yang sifatnya instan itu tidak bagus. Karena tidak memiliki nilai, tidak memiliki fondasi yang kuat. Hanya mengejar kuantitas tanpa kualitas. Kuantitasnya S1, S2, S3, tapi otaknya hanya SMA. Membawakan firman Tuhan hanya SMA. Menggali firman Tuhan. Nggak ada isinya. Karena memang otaknya nggak ada. Ijazah beli. Demikian pula dalam hal iman, melalui penyakit dan kematian Lazarus, Tuhan ingin murid-muridnya belajar percaya. Perhatikan kata belajar percaya, artinya tidak boleh instan. Oke, tidak boleh instan. Kita lihat ayat 14, Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Awalnya kan Lazarus sakit. Sampaikan kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya ngomong, ya kalau sakit dia akan sembuh. Baru Tuhan Yesus berkata, Lazarus sudah meninggal. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Berarti melalui kematian Lazarus, Tuhan ingin membuat muridnya itu belajar. Belajar. Supaya ada sesuatu ilmu yang mereka dapatkan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Perhatikan kata belajar ini. Aman. Oke. Perhatikan kata belajar ini. Tulisan Yohanes dalam ayat ini sangat jelas ditegaskan oleh Tuhan Yesus mengapa dia sengaja membiarkan Lazarus sakit sampai mati, karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya belajar percaya. Belajar percaya berarti mengenal Yesus itu yang sesungguhnya. Karena pengenalan murid-murid kepada Yesus itu masih samar-samar. Enggak 100% mengerti siapa. Dan itu pun dibuktikan. Dibuktikan adalah suatu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di perahu. Dan saat itu
Angin dahsyat, gelombang dahsyat membuat kapal itu sudah kemasukan air, hampir tenggelam. Yesus masih tidur di buritan kapal. Murid-murid sudah panik. Bahkan mereka datang kepada Yesus dengan suara kencang. Guru, kan kita binasa. Artinya, ini kita sudah mau mati. Masa Yesus masih santai, masih bisa tidur? Yesus sengaja, apakah benar Yesus tidur? Saya nggak percaya Yesus tidur. Yesus sengaja biarkan murid-murid. Dan akhirnya setelah Yesus dibangunkan, Yesus berkata, "Hei angin, teduhlah." Dalam sekejap angin teduh, ombak teduh. Seperti danau. Itu murid-murid melotot semua, langsung terkaget-kaget. Karena mereka itu sudah lama bersama dengan Tuhan. Dan saat itulah baru mereka bertanya, siapa engkau sesungguhnya? Sampai laut dan angin pun tunduk pada mereka terkaget-kaget. Nah itu namanya belajar percaya. Karena selama ini mereka belum tahu siapa Yesus sesungguhnya. Yesus itu Allah, tapi mereka mungkin hanya sebatas mengenal Yesus Nabi. Jadi mereka tuh masih beranggapan Allah ada di atas. Maka ketika Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-7, jika kamu mengenal aku berarti sudah kenal Bapa di sorga. Sudah melihat aku berarti sudah melihat Bapa di sorga. Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Yesus, murid-murid Yesus itu tidak tahu bahwa yang mereka ikuti selama ini adalah Allah. Kenapa saya katakan Allah? Hanya pencipta air yang tidak akan tenggelam oleh air. Hanya pencipta angin yang bisa berkata, "Hei angin, teduhlah." Langsung teduh. Hanya pencipta manusia yang berkuasa atas hidup matinya manusia. Lazarus yang sudah mati 4 hari, Yesus bangkitkan, menunjukkan dia adalah Allah. Jadi supaya belajar percaya. Bapak Ibu yang saya kasih. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh sama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Perhatikan kata ini. Pemberitaan firman tidak berguna bagi mereka. Artinya firman yang disampaikan nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak berakar, enggak bertumbuh. Karena tidak bertumbuh bersama iman. Berarti kalau kita lihat di sini, iman bertumbuh itu ada tahapan. Okay. Iman yang sehat adalah iman yang bertumbuh secara bertahap seiring waktu. Enggak ada yang namanya iman instan. Sekarang dengar tentang Yesus, langsung imannya bertumbuh, menggebu-gebu. Enggak ada. Iman itu bertumbuh harus pelan-pelan. Mengalami persoalan, pengalaman dengan Tuhan, pengalaman hidup sesuai. Perhatikan Bible ini. Bertumbuh pelan-pelan, kemudian berbunga. Itu baru sehat. Iman yang sehat. Berbagai masalah, kesulitan, penderitaan, dan sakit penyakit akan membantu proses dalam pertumbuhan iman yang kuat. Okay. Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan dari perkataan orang. Tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Jadi, Ayub itu mungkin seperti manusia umumnya. Dia dengar Tuhan itu dari mulut ke mulut, dari cerita orang. Sehingga dia percaya, oh Tuhan ada. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan dia mungkin belum dapat. Sehingga ketika semuanya hancur, semuanya 10 anak mati, kemudian harta kekayaan habis, semua. Tapi Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Kalau Anda baca kitab Ayub itu luar biasa. 10 anak mati, Tuhan kembalikan 10. Hewan dia, angkanya persis. Misalnya keledai 500 ekor waktu habis, dikembalikan jadi 1000. Persis. Kemudian Ayub umurnya juga diperpanjang. Berarti masalah yang lalui nggak diperhitungkan lagi. 2 kali lipat. Perhatikan kembali ucapan Tuhan Yesus pada Yohanes 11 ayat 15. Kita cermati lebih dalam kata belajar percaya. Kita lihat dulu. Kita lihat kembali ayat ini. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah, perhatikan kata syukurlah. Orang sudah mati masih disyukuri. Oke.
Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan kata belajar percaya. Ada dua kata yang ingin saya tekankan di sini. Kata belajar percaya. Pertama, belajar. Kata belajar itu mengacu sebuah proses panjang dan akan melewati tahapan-tahapan. Itu namanya belajar. Sama seperti seorang anak yang baru lahir. Pertama adalah belajar balik badan. Setelah itu nanti belajar duduk. Nah kalau duduk sudah nggak goyang. Karena saya punya anak waktu itu. Kalau dia waktu belajar itu harus kita pegang. Karena begitu kita nggak pegang jatuh lagi. Oke, setelah dia bisa duduk. Tahap selanjutnya adalah belajar merangkak. Oke. Nah setelah belajar merangkak lalu belajar berjalan. Nah waktu jalan pun jatuh bangun. Saya ingat anak saya Jeremy. Waktu dia baru 1-2 hari setelah dia baru bisa berjalan. Itu sombongnya tabur itu anak. Kami ajak dia ke mall. Nah waktu di mall nggak mau digendong. Dia kepingin jalan. Tapi kan baru 2-3 hari bisa jalan. Jadi waktu kita lepas sempoyong orang jalan keseimbangan hilang sehingga langsung lari itu nabrak itu kaca, berdarah itu hidungnya. Tapi setelah itu masih nggak mau digendong, mau jalan sendiri. Nah itu yang belajar. Jatuh bangun itu sudah biasa. Sama seperti sekolah, yang namanya sekolah itu kan ada tahapan dari PG, playgroup. Setelah itu naik kelas, SD. Level lebih tinggi, SMP, SMU, S1, S2, S3. Kan pendidikan paling tinggi sudah S3. Makanya saya sebenarnya kepingin ambil S3 suatu hari nanti. Setelah itu profesor. Nah profesor itu bisa pemberian, bisa juga melalui akademis. Itu profesor. Ini jenjang. Belajar. Lalu percaya. Kata percaya. Demikian pula iman kita harus mengalami pertumbuhan secara bertahap dan berproses. Enggak boleh iman itu bertumbuh instan. Cepat bertumbuh, cepat hancur. Itu di tanah tipis. Benih yang ditaburkan di tanah tipis karena tanah tipis cepat bertumbuh. Tapi setelah kena panas, panas itu melukiskan masalah, kesulitan, penderitaan, akhirnya layu dan mati. Tuhan tidak ingin benih seperti itu. Dimulai dari terima Injil, percaya Yesus, dibaptis, aktif melayani, iman bertahan sampai akhir. Nah itu yang Tuhan harapkan. Iman bertumbuh pelan-pelan. Jadi melalui kematian dari Lazarus, Tuhan ingin murid-muridnya belajar percaya bahwa tidak ada mustahil. Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Yang ketiga, supaya manusia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Perhatikan di sini. Allah adalah Sang Pencipta. Saya yakin semua orang bisa terima, semua orang setuju bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Apapun agamamu, yakin. Sang Pencipta ini, dia menciptakan segala sesuatu. Dan bukan hanya menciptakan segala sesuatu, tapi dia juga berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakannya. Itu baru Sang Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu, menciptakan tata surya, bumi, binatang di darat, ikan di laut, burung di udara, dan segala-galanya diciptakan oleh Allah. Jadi dia memang Sang Pencipta. Nah tapi setelah dia ciptakan, dia masih punya otoritas penuh atas ciptanya. Mengendalikan dari awal sampai akhir. Bumi diciptakan Tuhan. Dan bumi suatu hari akan dihancur musnahkan oleh Tuhan. Itu dicatatkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Dihancurkan. Dan dia berkuasa atas ciptaannya. Ketika satu kali Yesus berjalan, ketemu sama pohon ara dan tidak ada buahnya. Yesus berkata, mulai saat ini engkau tidak berbuah lagi. Mati itu pohon ara. Itulah Sang Pencipta. Oke, dia bisa kendalikan ciptaannya, berkuasa. Ketika murid-murid malam hari menjala ikan,
Semalam malaman menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Tapi pagi-pagi Yesus datang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mereka dapat 153 ekor ikan. Dikendalikan. Kemudian sentral dari segala ciptaan itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, karena manusia adalah ciptaan Allah, berarti Allah harusnya punya otoritas penuh atas ciptaannya. Nah, dengan membangkitkan Lazarus dari mati, mestinya Anda sudah tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Kan begitu. Oke. Kita lihat lebih jauh, membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur dan mati 4 hari adalah bukti nyata bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa penuh atas hidup matinya manusia. Karena di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Hidup mati manusia ada di tangan Tuhan, betul? Kita lihat lebih jauh. Lazarus dikubur 4 hari, dibangkitkan Tuhan. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi saat itu Marta itu kakaknya dari Lazarus almarhum mencegah. Ngapain lagi batu itu dibuka? Mungkin dia pikir Yesus itu minta batu dibuka, lalu Yesus kepingin lihat mayatnya. Aduh, kasihan gua datang telat. Itu mungkin pikiran Marta kali. Sehingga Marta mencegah Yesus. Tuhan, itu sudah bau. Jangan masuk deh, nanti engkau tidak tahan. Nanti mual-mual muntah lagi. Jadi, ketika Yesus minta batu dibuka, dia nggak setuju. Karena 4 hari sudah mati. Ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, mari keluar. Orang yang sudah mati 4 hari diteriak oleh Yesus. Jadi Yesus lagi bicara dengan mayat. Bicara dengan mayat. Tapi apa yang terjadi? Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata orang itu kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Waktu Yesus ada di kuburan, Maria ada, Marta ada. Dan banyak orang yang menghibur Maria dan Marta ikut. Jadi rombongan besar ikut ada di kubur itu. Jadi ketika Yesus berkata, buka pintu kuburan. Mereka itu pasti bingung. Mau ngapain sih Yesus? Marta juga bingung. Tuhan, sudah 4 hari. Ya sudah. Busuk. Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata, Lazarus keluar. Tiba-tiba dari pintu gua yang sudah tertutup keluar tuh. Badannya masih terikat dengan kain kapan. Nah, saya nggak tahu kain kapan itu apakah kakinya juga diikat. Nah, kalau kakinya ikat, berarti kayaknya Draculanya dari RRC lompat begini kali ya. Nah, atau dia beringsut pelan-pelan kalau kakinya diikat. Setelah itu disuruh buka kain kapan. Begitu Lazarus hidup lagi. Saya percaya banyak orang melihat takjub, merinding, takut. Manusia siapa Yesus itu sesungguhnya? Kebangkitan Lazarus dari kematian sekaligus mengalahkan 2 macam cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Yang pertama, ilmu anatomi. Melalui kebangkitan, ilmu anatomi dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Nggak ada apa-apanya. Yang kedua, ilmu kedokteran. Kita lihat lebih dalam kedua ilmu ini dikalahkan melalui kebangkitan Lazarus. Mengalahkan ilmu anatomi. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia termasuk dalam organ-organ tubuh manusia. Termasuk jaringan saraf-saraf sel dan sebagainya. Artinya seharusnya 4 hari mati darah sudah berhenti mengalir. Kalau darah sudah berhenti mengalir ya sudah. Semua organ tubuh Lazarus sudah rusak. Daging sudah membusuk.
Seluruh jaringan dan sel saraf telah hancur. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Orang kena stroke. Orang kena stroke jatuh. Jika terlambat ditangani, itu pembuluh darahnya rusak. Pembuluh darahnya pecah. Jadi piangsui atau akhirnya jadi lumpuh. Karena apa? Dia nggak mati tapi lumpuh. Karena saraf itu sesuatu yang sangat sensitif. Jangankan hanya sebentar. Coba deh Anda tahan napas. Tahan napas. Sekuat-kuatnya tahan. Berapa lama Anda bisa tahan? Katakanlah Anda paksa untuk menahan napas 5 menit saja. Jaringan saraf-saraf otak kita sudah masalah. Pembuluh darah sudah mulai masalah. Maka nggak heran. Arya Daru itu yang pejabat luar negeri. Pejabat Kementerian Luar Negeri. Dilakban. Sampai sekarang kasusnya belum dipecahkan tuh. Kan kalau sudah dilakban, mati. Nggak bisa bernapas. Jadi, jika kita nggak bernapas, 10 menit saja, sudah rusak itu sel-sel otak kita. Nah ini 4 hari. Ilmu anatomi tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Lalu, sekarang ilmu kedokteran. Fungsi seorang dokter adalah menyembuhkan sakit penyakit. Bukan untuk membangkitkan orang mati. Begitu pasien menghembuskan nafas yang terakhir, selesailah tugas dan peran seorang dokter. Tinggal dokter tulis di lembaran kematian. Nama, laki-laki perempuan, jenis kelamin, umur telah meninggal hari ini, jam sekian, menit sekian. Selesai, dokter tugasnya selesai. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika ilmu kedokteran itu tidak bisa lagi berfungsi, tapi Yesus bekerja. Okay? Ilmu kedokteran itu hanya berfungsi ketika orang itu masih hidup. Ketika kalau di ruang ICU, garisnya naik turun, tik, tit, tit. Dokter masih berjuang, tapi tiba-tiba tit, garis datar. Dokter berkata, kumpulkan keluarga. Selesai. Tapi Yesus, orang yang sudah 4 hari mati, seluruh organ sudah rusak, sudah hilang nyawanya, Yesus hidupkan kembali. Artinya ilmu kedokteran nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. 1 Samuel 2:6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Hanya Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidup dan matinya seorang manusia. Dengan membangkitkan Lazarus yang telah mati dikubur 4 hari, membuktikan Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi Yesus ingin buktikan bahwa dia itu Allah. Dan nggak mungkin ketika dia hidup memberitakan ini, Yesus berkata, aku adalah Allah. Enggak. Ketika Yesus berkata, aku anak Allah, batu sudah di tangan untuk dilemparkan kepada Yesus. Apalagi Yesus berkata, aku adalah Allah. Tapi melalui tanda mujizat ini, Yesus ingin buktikan, aku ini Allah. Karena hanya Allah yang berkuasa atas hidup matinya seseorang. Sehingga Lazarus yang sudah mati, yang rohnya sudah keluar dari tubuh 4 hari, diambil lagi di dunia lain, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sel-sel jaringan seluruh organ tubuh yang sudah rusak, Yesus pulihkan. Sama seperti ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dengan tanah liat. Itu tanah liat, boneka tanah. Yesus masukkan nafas hidup, masukkan roh dan jiwa ke dalam tubuh boneka tanah Adam, hidup itu Adam berubah total. Demikian pula organ tubuh Lazarus yang sudah rusak seperti tanah liat yang sudah hancur. Yesus pulihkan semua, hidup lagi tuh. Kalau nggak ada kematian Lazarus, kita nggak tahu bagaimana hebatnya Yesus sebagai Allah Sang Penguasa manusia. Yang terakhir, membuktikan Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang kekal. Kebangkitan hidup yang kekal. Di kalangan cendekiawan bangsa Yahudi itu muncul 2 kelompok yang selalu bertentangan, yaitu kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Kedua ini bertentangan terus. Mereka memang pintar, berpendidikan tinggi, tapi punya paham yang berbeda.
Kelompok Saduki adalah kelompok yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka nggak percaya ada kebangkitan. Nah, Yesus ingin hancurkan doktrin mereka. Kita lihat pertentangan cendekiawan kelompok Farisi dan Saduki. Kisah Rasul pasal 23 ayat 6. Karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan di mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Jadi, waktu Paulus ditangkap dan disidang, dua kelompok ini akur untuk menyerang Paulus. Karena banyak pengikut-pengikut mereka yang akhirnya mulai percaya Yesus. Jadi mereka nggak suka. Sehingga kedua kelompok ini sepakat agar Paulus itu dihukum. Paulus itu bila perlu dibunuh. Ya, dibunuh. Karena itu dalam sidang Paulus tahu, oh ini ada dua kelompok. Dan kedua kelompok ini punya doktrin yang berbeda. Orang Farisi percaya akan kebangkitan, orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Nah, Paulus ingin pecah mereka supaya tidak sepakat untuk menyerang Paulus, dan Paulus berhasil. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak. Jadi sebenarnya Paulus tuh pintar, sangat cerdik. Awalnya orang Farisi menentang dia, tapi setelah itu orang Farisi akhirnya membela dia. Pintar kan, luar biasa. Coba lihat ayat yang ke-8. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Ini masalah doktrin. Nah, karena setelah doktrin mereka diserang oleh Paulus, orang Saduki makin marah. Oke, Saduki makin marah. Tapi Farisi sudah mulai beralih ke arah tuh. Mulai pro ke Paulus. Karena mereka tahu Paulus satu doktrinnya sama. Bahwa ada kebangkitan, ada malaikat. Oke, kita lihat lebih jauh di sini. Dengan membangkitkan Lazarus dari orang mati, ada dua hal penting yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Dua hal penting. Pertama, membungkam doktrin para cendekiawan Saduki yang tidak percaya adanya roh, malaikat, dan kebangkitan orang mati. Kalau nggak percaya manusia ada roh, jadi gimana menjelaskannya? Karena Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh itu mati. Karena itu Lazarus mati karena rohnya keluar dari tubuh. Nah, ini orang Farisi percaya dalam tubuh manusia ada roh. Roh itu yang menghidupkan. Tapi Saduki nggak percaya. Nah, Yesus ingin buktikan doktrin kalian keliru. Dalam tubuh manusia ada roh. Memang ketika roh keluar dari tubuh dia mati. Tapi ketika rohnya masukkan ke dalam tubuh, dia hidup lagi. Tubuh tanpa roh itu mati. Jadi yang pertama. Lalu yang kedua, membuktikan Yesus adalah Allah yang berkuasa penuh atas kebangkitan orang mati. Terutama kebangkitan akhir zaman. Jadi orang-orang Saduki ini nggak percaya ada kebangkitan, nggak percaya di akhir zaman orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Dan Yesus buktikan kebangkitan memang ada dengan membangkitkan orang yang sudah 4 hari mati. Ada sebagian orang beranggapan bahwa roh manusia itu akan lenyap ketika mereka mati. Kebangkitan Lazarus justru telah membuktikan bahwa anggapan mereka keliru. Oke, anggapan mereka keliru bahwa rohnya itu nggak lenyap. Kalau rohnya itu jadi setelah mati rohnya itu hilang atau lenyap, berarti rohnya Lazarus sudah jadi angin, nggak bisa ditarik, nggak bisa masukkan lagi dong. Berarti roh itu nggak hilang. Yang kembali adalah benar-benar rohnya Lazarus, bukan roh yang lain. Kenapa saya yakin? Pertama, setelah dia hidup kembali, seluruh sel sarafnya berfungsi utuh. Jadi ketika dia namamu siapa? Lazarus. Masa lupa? Enggak mungkin. Setelah bangkit dari kematian, namamu siapa? Si Acong. Rupanya rohnya Acong yang masuk. Enggak. Tetap rohnya Lazarus. Kemudian, Lazarus masih kenal rumahnya. Jadi setelah dia keluar dari kubur, biarkan buka perban-perbannya. Biarkan dia pergi. Kemana pergi? Pasti pulang ke rumah itu Lazarus. Dia masih ingat rumahnya. Enggak nyasar, enggak usah pakai Google Map.
Lalu dia masih kenal kedua kakaknya Marta, Maria, Lazarus hidup kembali normal seperti sebelumnya. Berarti roh yang keluar dari tubuh Lazarus yang dimasukkan kembali oleh Tuhan Yesus memang rohnya Lazarus, bukan rohnya lain. Kebangkitan Lazarus membuat nama Yesus sangat populer saat itu. Karena itulah para pemimpin agama Yahudi yang kalah saing dan kalah populer jadi iri sekali, dengki, dan berniat untuk membunuh Lazarus untuk kedua kalinya. Jadi mereka tuh mau hilangkan jejak peristiwa besar kebangkitan itu. Karena itu baru hidup kembali sudah mau dibunuh. Ini memang kasihan ini Lazarus. Sudah sakit nih, mati. Oke, baru hidup lagi, mau dibunuh lagi. Karena para pemimpin agama Yahudi ingin hilangkan jejak. Sehingga dia sebut, oh Yesus bangkit ke orang mati hanya bohong. Tuh buktinya, coba lihat nih, Lazarus masih dikubur. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan membangkitkan Lazarus juga membuktikan bahwa Yesus bukan hanya Allah yang berkuasa asli di bumi, namun dia juga berkuasa asli di alam akhirat. Sehingga di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dia berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi. Berarti dia berkuasa di alam lain. Roh Lazarus yang sudah di alam lain ditarik kembali, masukkan ke dalam tubuhnya Lazarus. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kabar gembira Bapak Ibu. Kebangkitan Lazarus membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Roh manusia itu kekal. Roh manusia tidak akan mati, tidak akan hilang lenyap, tidak akan musnah. Selama-lamanya roh itu ada. Manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia melalui penghakiman pada akhir zaman. Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah dihakimi. Nah, kalau dihakimi berarti roh itu ada, harus mempertanggungjawabkan hidupannya. Karena tubuh kan sudah masuk ke kuburan, tubuh kan sudah masuk tanah. Kalau yang kremasi, tubuh kan sudah jadi abu. Apanya yang dihakimi? Yang dihakiminya adalah, kan ada jiwa roh, yang dihakimi jiwanya. Roh itu milik Tuhan. Roh itu menghidupkan tubuh. Roh itu milik Tuhan, akan ditarik kembali jiwanya. Hanya melalui pemberitaan Injil keselamatan baru bisa melepaskan manusia dari penghakiman dan hukuman yang sangat mengerikan. Pemberitaan. Nah, pemberitaan Injil sangat dibutuhkan adanya tanda mujizat. Kebangkitan Lazarus membuat banyak sekali orang mulai mengenal, percaya Yesus adalah utusan Allah. Sehingga tujuan dari kebangkitan Lazarus tercapai, Injil disebarluaskan. Kita lihat ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tuhan membiarkan masalah terjadi, pasti Tuhan punya tujuan. Tuhan biarkan Lazarus mati dikubur, pasti Tuhan punya tujuan. Dan saya sudah sebutkan 4 tujuan kenapa Tuhan biarkan terjadi. Demikian pula saat ini jika engkau sedang bergumul, menghadapi masalah sakit, penyakit, ekonomi hancur, keluarga hancur, ditipu orang, pasti Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan baru engkau akan tahu ketika waktunya sampai. Sehingga kalimat yang dikatakan Salomo, indah pada waktunya akan menjadi milikmu. Sama seperti indah pada waktunya Lazarus. Kalau Yesus datang kepada Lazarus yang lagi sakit, nggak begitu indah. Memang ada kemuliaan Tuhan, tapi nggak menyolok. Itu hanya kisah biasa. Tapi ini kisah luar biasa. Hanya 4 pelajaran kita bisa dapatkan dari kenapa Tuhan biarkan Lazarus sakit sampai mati. Dan saya yakin saat ini Tuhan sedang membiarkan engkau mengalami. Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan sengaja biarkan. Cari tahu kenapa Tuhan biarkan ini terjadi, maka engkau akan kuat menghadapinya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar, kami sudah analisa, dan kami temukan ada 4 alasan mengapa engkau membiarkan Lazarus sakit kemudian mati.
Setelah itu Engkau bangkitkan. Dari 4 alasan ini akhirnya kami tahu bahwa Engkau Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup lakukan apapun. Kami bersyukur sehingga kebenaran yang terselubung ini disingkapkan. Maka kami bisa belajar percaya, belajar tetap beriman, belajar tetap bersandar. Walaupun kami menghadapi masalah kesulitan. Karena itu hamba-Mu berdoa bagi siapapun yang mendengarkan khotbah minggu lalu dan khotbah hari ini, khotbah sambungannya, mereka akan dikuatkan. Tuhan, mereka yang saat ini sedang sakit, mereka disembuhkan. Mereka yang sedang bermasalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan berkenan menolong mereka. Dan jika sampai saat ini Tuhan belum turun menolong mereka, kuatkan mereka agar mereka mengerti ada rencana indah di balik semua yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.